Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang kenaikan saham-saham batubara di hari ini. Jadi tadi di siang saya lihat berita ada saham-saham batubara lumayan naik gitu, naiknya lumayan besar gitu ya. Ternyata ada berita tentang harga 10 tahun gitu ya, 10 tahun terakhir batu bara menembus harga tertinggi katanya seperti itu. Dan ini berimbas kepada beberapa saham batu bara, bisa dicek dari mulai yang liquid sampai yang tidak liquid gitu. Jadi tadi kita lihat ada beberapa saham seperti Fire, kemudian Atlas Resources, ada juga Games, Adro, Bumi, Indika, Doid, ITMG, BSSR, Harum, PTBA, SMMT, KKGI, BOS, MABP, United Tractors, Beyan, PKPK. Jadi 18 saham tersebut mengalami kenaikan yang signifikan ya di beberapa saham. Dan ini berbarengan dengan berita tentang kenaikan harga batu bara yang menyentuh rekor tertinggi sepanjang tahun ini, sekitar 124 US dollar per ton gitu ya. Nah, kita mulai pembahasan tentang saham batubara ini dari BUMN yang terkait dengan batubara. Salah satunya adalah PTBA pastinya ya. Jadi saya ingin membandingkan beberapa saham batubara ini, terutama yang liquid. Pertama kita buka presentasi dari PTBA di beberapa bulan yang lalu, di mana di situ disebutkan tentang overview perusahaan dari PTBA itu sendiri ya, dimiliki oleh 66% PT Inalum. Kemudian juga di sini ada anak-anak usahanya yang bergerak di pertambangan, kemudian listrik, logistik, gas, investasi dan yang lainnya. Kemudian di sini kita bisa dapatkan sebenarnya yang berkaitan dengan produksinya ya, misalnya batubara PTBA ini 25 juta ton ya per tahunnya. Kemudian ITMG 18, Bayan 30. Ini yang paling besar per tahunnya adalah Adaro gitu ya. Kemudian untuk rata-rata kenaikan produksinya per tahun ini didominasi oleh Golden Energy dan Bayan. Kemudian juga ada PTBA di peringkat berikutnya. Nah, di sini juga ada underline-nya bahwa PTBA adalah salah satu dari produsen batubara dengan harga atau biaya rendah, paling rendah ya di Indonesia. Kemudian juga di sini ada beberapa kegiatan untuk memitigasi pandemi COVID-19. Nah, ini kita bisa cek performa di kuartal pertamanya. Ada penurunan penjualan, kemudian penurunan produksi juga, kemudian pendapatannya turun juga ya, laba bersihnya juga turun, anjlok malah ya. Kemudian juga harganya memang turun, harga rata-rata jualnya, harga rata-rata penjualnya turun. Nah, ini juga bisa dicek nanti oleh teman-teman masing-masing ya. Kemudian produksi dan penjualannya, kemudian pengiriman dan seterusnya. Kemudian juga di sini ada misalnya apakah penjualannya naik atau tidak dibanding tahun lalu. Kemudian gross profit dan marginnya. Kemudian juga laba operasional dan marginnya, dan juga laba bersih. Di sini kita lihat bahwa net profit margin PTBA lumayan ya, di atas 10%. Nah, kemudian juga untuk strategi kedepannya di sini masih ada ekspansi untuk transportasi batubara, kemudian juga pembangkit listrik, dan juga downstream industri seperti kimia atau yang lainnya. Juga ada strategi di tahun 2021, misalnya ada ekspansi untuk meningkatkan kapasitas, dan juga ada ekspansi untuk menambah kapasitas transportasi atau pengiriman batubara. Kemudian juga banyak hal lainnya, ada misalnya tentang pembangkit listrik. Kemudian juga di sini ada hal lain yang bisa dibaca oleh teman-teman. Nah, selanjutnya kita kembali ke sini. Kita bandingkan antara Adro, PTBA, dan ITMG dengan menggunakan pie recap terbaru di
Maret 2021 atau berdasarkan Maret tahun 2021. Di sini kita bisa cek dari sisi kapitalisasi, Adaro masih mendominasi, kemudian juga aset juga Adaro, PTBA dan ITMG juga peringkatnya 2 dan 3. Dari sisi aset ekuitasnya Adaro paling besar, kemudian disusul PTBA dan ITMG. Kemudian dari sisi pendapatan kita bisa cek bahwa Adaro membukukan 10 triliun, PTBA 3,9 triliun, dan ITMG 4,1 triliun. Dari penjualan tersebut ada laba bersih Adaro sebesar 1 triliun, PTBA 500 miliar, dan ITMG 613 miliar. Dari sini kita bisa cek bahwa penjualannya mengalami penurunan dan laba bersihnya juga sama, kecuali ITMG yang membukukan kenaikan fantastis ya, sekitar 143%. Kemudian dari sisi kasnya masih plus semuanya. Kemudian dari sisi price to earning atau rasio utang paling kecil adalah ITMG tentunya. Kemudian juga untuk NPM paling besar ITMG, untuk ROE return on equity paling besar ITMG, untuk price to book value paling rendah Adaro, dan price to earning ratio paling rendah ITMG. Seperti itu. Nah, kalau ingin teman-teman mengecek berapa sih nilai wajarnya, saya lebih prefer menggunakan valuasi standar deviasi ya. Jadi saya sudah menggunakan book value yang terbaru, kemudian kita cek dari rata-rata 5 tahunan ini PBV rata-ratanya, misalnya kalau Adaro di 0,98, ITMG 1,48, PTBA 2,3. Nah, kemudian kalau dikalikan dengan nilai-nilai PBV standar deviasi tadi, maka kita bisa cek di sini misalnya PTBA itu rata-ratanya di 3.400-an, ITMG 17.000, dan Adaro 1.722. Ini artinya dari nilai yang sekarang itu masih ada nilai sekarang kan tadi Adaro itu ditutup di 1.315, ITMG 14.900, dan PTBA 2.290. Nah, jadi kalau misalnya ke harga ini ya, potensial upside-nya sedikit lagi, misalnya 1,5% lagi ke rata-ratanya masih ada 52% untuk PTBA, ITMG 14,2%, dan Adaro 31%. Sementara untuk standar deviasi -1 dan -2-nya sudah mulai terpenuhi untuk Adaro dan ITMG. Tinggal PTBA. Jadi PTBA ini masih ada, katakanlah itu sebagai support ya. Katakanlah ini masih ada di bawah PBV rata-rata 5 tahunan. Sekali lagi ini adalah disclaimer on, teman-teman nanti boleh mengecek kembali harganya, valuasinya sesuai dengan perhitungan masing-masing. Nah, saya hanya menggunakan history saja dari PBV-nya selama 5 tahun terakhir. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.